Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Afnaf Nur Rafijana dari kelas PPLG 4, 11 PPLG 4 dengan nomor urut 7. Di sini saya akan uh, menjelaskan tentang image classification using convolutional neural network atau disingkat dengan CNN. Untuk datasetnya saya menggunakan Fruits Fresh vs Rotten versus Rotten atau buah segar melawan buah busuk. Untuk Google Drive settingnya seperti ini. Uh, ada library-nya dari OS, lalu import import drive dari Google Colab-nya, Drive Moon ini untuk bisa untuk menampilkan drive-nya gitulah. Drive dari akun saya ya. Lalu ada Pastir. Pastir ini untuk membuka dataset quality-nya, quality datasetnya. Lalu ls dataset. Lalu ini muncul direktorinya yaitu test, train, dan valid. Ada 3 direktori. Untuk mempersiapkan direktorinya, di sini ada testdir. Testdir itu memuat tes, folder test atau directory test. Lalu sama ada train, ada validation. Lalu ada freshdir. Freshdir itu yang segar-segarnya gitu, buah yang segar dari folder fresh. Uh, Komposisinya itu ada, misal kita buka tes, di setelah buka tes itu ada dua folder yaitu fresh dan root. Nah, fresh dan rootnya itu ini dengan freshdir ini sebagai itunya lah. Lalu ini data tesnya tiap kelas ada buah segar 12, buah busuk 12. Lalu di sini ada train fresh, latihan yang buat buah segar. Ini train freshnya itu mengambil dari directory fresh sama dengan train, validation juga yang fresh, root gitu. Lalu mempersiapkan dataset. Untuk datasetnya, eh, ini bagian preprocessing, preprocessing. Ini library-nya import random from sutil import copy file. Lalu def file split source train ratio. Ini tuh kode ini tuh untuk membedakan antara direktori validasi dengan training biar dibedakan dengan rasio yang berbeda lah. Lalu di sini ada for in train files. Ini tuh kegunaannya untuk menyimpan copy file, mengopi file ke file tujuan train files dengan destination bla bla bla. Lalu di sini sama juga untuk validationnya. Lalu train ratio 0,9 atau bisa disebut 9/10. Mungkin bisa disebut 90%-nya itu training. Lalu untuk validation-nya itu ada 10%. Di sini ada source freshdir, train freshdir, untuk fresh ini bagian fresh, ini bagian routernya. Di sini tuh untuk menyimpan ke freshdir, mengambil dari freshdir gitulah. Gitulah. Lalu ada train fresh itu untuk ya perjalanannya mungkin. Lalu ada pengakuannya, lalu di sini train for split dikurung dengan train for split gitulah. Lalu ini ada print untuk menampilkan dengan membaca seberapa banyak itu pakai len ini dari OS list dir listnya dir gitu, dari fresh dir yang tadi itu fresh dir. Nah, fresh dir mana ini, fresh dir dan routen dir, ini train dir validation fresh. Ini itu untuk mengecek yang bagian yang buah segar. Di sini terdapat ada 12 untuk tes segarnya, ada train 145, all fresh 24. Kalau untuk rutenya yang saya ingat itu ada 12. Di sini yang berbeda itu hanya trainnya saja, ada 142, sedangkan validation sama 24. Lalu import TensorFlow sebagai TF. Ini tuh library-nya, library. Lalu dari TensorFlow kita
Keras untuk CNN-nya, optimizer, mengimport Adam. Lalu Adam itu untuk optimizer biar mengotomatiskan supaya menyesuaikan dengan laret laret untuk meningkatkan akurasi dan mempercepat training latihan. Lalu ada train data gen-nya itu ini bagian reprocessingnya juga ini untuk menentukan seberapa panjang lebar bentuk arah ya dari penglihatannya gitu. Ini image data generator ini untuk buat mengelola data image untuk melihat data image. Lalu ada rescale itu untuk skalanya itu 1:255 mungkin. Ini tuh 255 itu paling kecil untuk rescale-nya. Lalu ada rotation range, ada 30 derajat horizontal flip ketika sudah miring tapi masih bisa dibaca gitulah. Si range itu ya begitulah. Lalu ada fill mode nearest with shift range ada 0,2 height-nya ini untuk tinggi, ini ada lebar, zoom range untuk zoom lah gitu dengan skala 0,1. Lalu pada data gain hanya menggunakan ini saja. Rescale ini 255 sama. Lalu ada target. Untuk targetnya itu menggunakan train generator, train data gen, from directory. Train dir yang di atas, target size itu target dimensionnya itu 150 kali 150 atau panjang kali lebarnya gitu. Lalu ada batch size itu 16 gambar. Nanti ada 16 gambar yang akan dilatih ya untuk satu batchnya gitu. Lalu ada class modenya itu binary biar ada dua kelas kita menggunakan binary. Lalu ada file generator sama seperti tadi. Nah, di sini ada 287 gambar untuk dua kelasnya fresh dan routen di bagian training. Jadi folder directory training itu ada 287 gambar. Lalu untuk validation ada 48 ya untuk fresh dan routen dibagi masing-masing. Lalu di sini ada notifikasi ketika dengan kelas my callback ini fungsinya ini jika akurasi lebih besar dari 0,99 maka akan di print atau menampilkan akurasi mencapai 99% dan mode stop trainingnya akan berjalan through my callback dijalankan gitu ketika dipencet. Di sini ada model ini untuk model CNN-nya. Di sini ada type keras buat CNN-nya gitu menggunakan library test keras gitulah models dan TF. Ada sequential. Di sini kita layers conv 2D conclusion atau conclusion itu tuh untuk mengambil semua informasi data gambar dari datasetnya gitu. Lalu ada 16 pixel ini 16 fillernya ada 3 kali 3 ini untuk ukuran gitulah. Ada activation relu ini untuk mengambil informasi penting yang berbeda ya gitulah. Lalu ada input step ini dimensionnya 150 seperti sama yang tadi dengan 3 kali. Lalu ada max polling to di pollingnya itu ada 2,2. Nah max polling itu maksudnya gimana? Max polling itu maksudnya untuk mengambil informasi yang paling menonjol. Contoh saja kalau kalau contoh saja pisang. Pisang kan segarnya itu warna kuning. Jika kalau busuk itu berwarna kecoklatan gitulah. Seperti berbeda warnanya gitu.
Nah, itu max polling. Ya sama, ini versi 32 pixel, 64, seterusnya. Lalu ada flatten itu mengubah dari dua dimensi menjadi satu dimensi. Lalu ada dropout. Dropout itu supaya tidak overrating, biar akurasinya itu meningkat dengan 0,3 sin 112. Lalu ada dense activation sigmoid. Nah, sigmoid itu angka output. Output yang dihasilkan menghasilkan angka binary 0 dan 1. Mungkin seperti 0 itu fresh dan 1 itu rotten. Sigmoid itu dipengaruhi ada dua kelas. Nah, dua kelas itu berhubungan dengan binary yang tadi. Kalau ada model summary untuk memunculkan model summary gitu. Ini data-datanya, ada conclusion, ada 448, 198. Lalu ada model compile. Ini tuh masih termasuk itunya CNN. Ini loss binary cross entropy. Ini supaya ya, ada dua kelas saja gitu. Optimizer Adam supaya yang tadi seperti tadi mengotomatiskan data supaya menyesuaikan laret laret gitulah, dan meningkatkan kecepatan trainingnya. Lalu ada matrixnya menggunakan operasi, lalu history model fit ini bagian trainingnya dengan history model fit. Lalu train generator steps per epoch ini dipengaruhi oleh batch size yang tadi saya mengambil 16 ini. Nah, saya mengambil 14 untuk epochnya itu 14 gambar gitu maksudnya. Lalu epochnya itu, nah ini bagian epoch, oh iya ini epoch, eh, apa ya, seberapa banyak proses yang ingin diinginkan oleh kita, bisa lebih banyak lagi, tapi akan memakan waktu yang lama. Makanya saya menggunakan callback yang tadi supaya ketika sudah mencapai 99% maka akan terstop. Nah, untuk akurasinya di sini kita mencapai 1000. Lossnya ini, hafal akurasinya ini 7500. Ini untuk membuat grafiknya lah. Ini import library-nya, ini ACC akurasi, story, file, validation, loss, file loss, ya gitulah historinya gitu. Lalu ada epoch range, length, ACC, akurasinya gitu. Itu akurasinya epoch dari itulah ya. Lalu ada PLT plot ini untuk membuat garis-garis grafiknya gitu. Gunakan plot, diagram plot. Eh iyalah, apa sih namanya, grafik plot gitulah. Ini ada epoch, ACC, R label semua digabungkan. Dimasukkan lah sama, lalu training dan validation akurasi ini PS, lalu diperlihatkan ini sama seperti yang tadi, perbedaannya ini versi yang loss ini lihat, jangan sampai bersentuhan. Kalau bersentuhan berarti pernah overeating itu tidak baik. Nah, ini trainingnya meningkat, sedangkan birunya validation itu ya normal lah, menurun sedikit. Lalu ini yang lossnya malah validasinya lebih tinggi dibanding trainingnya. Lalu ada tes klasifikasi objek gambar. Ini kita akan melakukan testing yang paling menyenangkan. Ini kita import apa ya sebagai NP, lalu Google Colab, dari Google Colab mengimport file. Lalu ada keras proses import image. Ini files upload cost file. Lalu for ini fungsi untuk upload key. Ini path-nya dari VN, image load, dia uh, loading itu memproses gambarnya gitu dengan target size 150 kali 150 panjang kali lebar gitu. Lalu image plot menampilkan image. Ini ada X sebagai image to right, and the mix axis sama dengan 0.
lalu ada images, np vstack, lalu classes dengan ini kelasnya classes, model predict ini untuk memprediksi gambar dengan size 100, yes 100 gambar. VN class list list reindeer. Lalu ini fungsi ketika apa ya, ya gitulah, di sini ada class list supaya ketika uh, buah itu fresh itu gimana, buah itu frozen gitu gimana, nanti ditampilkan di sini. Ya, setelah itu break, selesai. Nah, kita coba testingnya dulu. Contoh saja, kita ulang dulu. Kita mencari apel segar. Ini, wow. Kita download dulu. Nah, kita close files. Nah, ini yang tadi. Kita, nah, nah, terlihat ini gambar yang fresh. Terlihat. Ini tidak ada corekan hitam atau apalah. Lalu kita cari apel busuk. Iu. Contoh saja, apa ya? Apel yang busuk, yang menarik gimana? Mungkin kita cari buah yang lain biar ada perbedaan lah. Ini seperti ini, pisang busuk. Kita download dulu. Dan yap, kita play ulang. Lalu ini filenya, lalu klik image processing. Oh ya, ini masih segar ya, masih kelihatan segar. Bentar, cari dulu. Kita apa ya? Mangga busuk aja. Iyo, ini seperti ini. Nah, download. Itu kan masih segar, jadinya kita dan ya. Mungkin ininya ya. Nah ya, ternyata karena min satunya itu mengganggu jadinya merusak sistemnya gitulah. Nah, ketika sudah ditampilkan nanti kita muncul, wow, apa ini? Emoji apa ini? Lalu gambar ini berhubungan dengan gambar buah yang titik-titik, yang roten, ya yang dari tadi. Dengan ukuran 140 kali 140. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.